Pasal 9 dari kop yang kedua dari apa yang kita baca ini, bagaimana Yesus bersoal jawab mengenai murid-murid yang tidak bisa menolong seorang bapa yang membawa anaknya sedang sakit. Dikatakan sakit, roh itu membanting dia, mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, tubuhnya kejang. Antara lain penyakit yang dihadapi adalah epilepsi atau ayan. Penyakit yang disebabkan karena saraf di otak dengan keadaan yang tidak sempurna. Ada gangguan di otak sehingga anak ini kejam. Ya, semua hal yang menyebabkan seorang kejam itu disebabkan karena ada masalah pada otak kecilnya. Dan itu terjadi berulang-ulang, tapi yang sangat mengkhawatirkan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kalau ia dekat air, maka dia akan terjun ke dalam air. Karena pada waktu penyakit itu menyerang, maka apa yang dirasakan oleh orang itu adalah amat panas. Ia digoncang-goncangkan, ia terpelanting, ia bisa ke air, ia bisa ke api, sebab dia tidak sadar. Nah, dibawalah anak ini kepada murid-muridnya, tetapi ayat 18, mereka tidak dapat. Bapak ini berkata, mereka tidak dapat menolong anakku, dan anakku masih tetap menjadi sakit. Memang disebabkan karena kamu tidak percaya. Itu sudah pasti pada ayat yang ke-22. Roh itu menyeret ke dalam api atau ke dalam air. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Ayat 23, kamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayat itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau saudara perhatikan, ada percakapan antara ayah dan anak ini yang menyadari kenapa sampai anakku tidak sembuh tadi. Kenapa anakku tidak bisa ditolong oleh murid-muridnya? Orang ini kemudian menyadari, sebab aku tidak percaya, sebab aku kurang percaya. Ayah ini menyadari. Banyak kali yang peduli dengan anak-anak adalah seorang ibu. Tapi ketika kita baca bagaimana seorang bapak sangat menyadari keberadaannya dan keberadaan dari bapak ini, tidak malu dia berteriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita melihat bahwa pertolongan Allah bukan terletak hanya kepada siapa yang menolong, tapi kepada pribadi kita. Adakah kita percaya atau tidak? Bukan terletak kepada siapa yang menolong, karena pertolongan itu datang daripada Allah. Tergantung dari kita, apakah kita percaya ataukah kita tidak percaya. Yesus berkata, katamu jika
jika engkau dapat, ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, asal kita percaya, di situ ada mujizat Allah. Kita melihat Bapak ini menceritakan kita tentang satu hal. Apakah kita percaya? Ibrani pasal yang ke-11 berkata, barang siapa yang datang kepada Allah, yang berpaling kepada Allah, maka ia harus percaya. Ibrani 11 ayat 6. Bu Erna sudah baca tadi? Belum, silakan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yes. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Dan ada upahnya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ada upahnya. Barang siapa yang datang kepada Allah. Ketika saudara dengan iman, dalam setiap masalah yang kita hadapi, ketika kita datang dengan iman, pasti ada upahnya. Pasti. Kalau belum sekarang, periksa dirimu, adakah aku kurang percaya? Pasti ada. Yang diminta cuma satu, apakah kamu percaya? Itu menentukan iman kita, percaya kita, menentukan pertolongan kita. Bukan menyalahkan Allah. Sudah berdoa kok belum dijawab. Sudah minta, katanya sudah berpuasa, mau puasa, mau berdoa, tapi harus dengan percaya. Tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan jawab orang lain, tapi tidak menjawab saya. Ada seorang bapak di sini dulu, entah ada di mana, Bapak Panggabean itu. Begitu marahnya dia karena Tuhan belum menjawab doanya. Saya katakan, percaya kepada Tuhan. Orang lain Tuhan tolong. Saya dengar kesaksian, ada banyak orang ditolong Tuhan. Saya harus katakan, tapi dengan percaya. Karena percaya kita itulah yang menentukan pertolongan kita. Sadar, Bapak ini berteriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mempermalukan Tuhan ketika kita datang, tapi kita nggak percaya. Dan Yesus berteriak kepada roh yang jahat itu, ayat 25, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluar dari anak ini dan jangan merasukinya lagi. Ketika saudara mendoakan orang, tengkingan kalimat seperti ini menjadi penting artinya. Jadi tidak berkata lembut kepada roh jahat, menegur, bahasa lain menengking, mengusir dengan keras. Dan banyak kali kita berhenti pada kata keluarlah dari pasien ini, keluarlah dari orang ini. Kita harus menambahkan dan jangan merasukinya lagi. Sebab ketika kita tidak tutup dengan jangan merasukinya lagi, dia keluar nanti balik lagi.
Jadi harus ditambahkan dengan kalimat yang Yesus katakan, dan jangan kembali lagi, jangan merasukinya lagi. Jadi keluar dan kita tutup dengan darah Yesus. Perhatikan satu poin lagi, ayat yang ke-28, Ibu Mulia. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ya, Yakub 29. Ya. Rupanya murid-murid tadi melakukan pertolongan kepada Bapak ini tanpa doa. Rupanya melakukan, menangkis, mengusir roh, tapi nggak berdoa. Bagaimana kita bisa melawan roh yang jahat itu tanpa doa? Bagaimana kita bisa? Kita harus berdoa lebih dulu untuk bisa menangkis, mengusir roh jahat. Ini bukan roh baik, saudara, roh jahat. Anak-anak Imam Sekewa dalam kisah pasal yang kitab Kisah Rasul pasal yang ke-8 19. Kisah pasal 19 ayat yang ke-13. Masih ada yang belum baca? Pak Yesus. 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya. Ada 7 anak Imam Skewa yang berteriak ketika mengusir roh jahat. Ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan, kitanya harus punya benteng pertahanan. Kalau tidak punya benteng pertahanan, jangan coba-coba. Karena roh itu, apa jawabannya? Ayat yang ke-15. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu ini siapa? Karena kita nggak punya benteng pertahanan. Mau perang, nggak bawa senjata, berteriak dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, bukan yang diimani, tetapi yang pakai nama orang yang diberitakan oleh Paulus. Roh jahat itu menjawab, tahu loh saudara, siapa yang menengking dia, siapa yang mengusir dia, tahu. Bukan cuma sekedar jawab menjawab, tetapi apa yang dilakukan oleh roh jahat itu. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu, ayat 16, menerpa mereka dan menggagari mereka semua dan mengalahkannya hingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Balik menyerang 7 anak Imam Sekewa, yang diserang 7 anak Imam Sekewa, yang menyerang 1 orang. Tapi di dalam roh, di dalam orang itu ada banyak roh jahat. Jadi jangan sembarang-sembarang. Karena kita bukan orang yang kuat,
benteng pertahanan. Tanpa roh Allah, tanpa kekuatan Allah, kita bukan orang yang hebat. Kalau saudara tidak merasa kuat dengan benteng pertahanan, jangan sendiri melakukannya. Sebab kita butuh kekuatan yang melebihi roh-roh jahat itu. Dan kekuatan itu adalah roh Allah. Kalau mau tangkis setan, kalau mau usir setan, kita harus punya roh Allah. Amin. Karena tanpa roh Allah tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada roh jahat. Kita nggak tahu roh jahat yang di dalam orang itu 1, 10, 100. Bahkan ada orang yang dirasuk dengan legion, jumlahnya kurang lebih 2000. Kita nggak tahu sebesar apa roh-roh jahat itu. Tapi jangan lakukan kalau saudara tidak punya benteng pertahanan. Milikilah benteng pertahanan. Dan jangan lakukan tanpa doa. Harus berdoa. Kekuatan daripada roh jahat itu tidak pernah kita prediksi berapa. Sebesar apa dia? Sebesar bagaimana dia? Wah, saya bisa kok. Saya bisa. Emang ibu kepala anjing bisa? Saya juga bisa. Boleh, silakan. Itu dimiliki oleh siapa saja. Markus pasal yang ke-16, kalau kita akan baca beberapa hari lagi, maka Markus 16 berkata, kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Pasal 16 ayat yang ke-16, Markus 16 ayat yang ke-16 berkata, barang siapa yang percaya dan diselamatkan. Apa tandanya? Ayat 18, mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Tapi ingat, percaya dan memiliki roh Allah. Tidak cukup cuma percaya. Percaya dan memiliki kuasa yang lebih besar itu. Ingat kalimat iblis tadi, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu ini siapa? Perhatikan dengan kata, tapi kamu ini siapa? Satu lagi, Roma 8. Satu Korintus lebih tepat 8. 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Dan satu tanda orang mengasihi Allah, ia mempunyai roh Allah. Siapa yang dikasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dan orang yang dikenal oleh Allah, Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat 9. Orang yang dikenal Allah, orang yang dikasihi Allah, pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu.
Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sekarang kita tahu agak sedikit panjang pelajaran pagi hari ini. Orang yang bisa mengusir setan adalah orang yang punya benteng pertahanan. Orang yang punya benteng pertahanan adalah orang yang dikenal Allah. Orang yang dikenal Allah adalah orang yang mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah, orang itu memiliki Roh Allah. Nah, itulah ceritanya. Jadi untuk bisa memiliki benteng pertahanan, tidak bisa beli. Kita bisa beli di toko-toko sport hall dan sebagainya untuk bisa membuat atau membeli alat sebagai perisai, tameng, senjata. Bisa. Tapi bukan itu yang kita pergunakan untuk menghadapi roh jahat. Tubuh pertahanan kita bukan seperti polisi yang di pinggir jalan itu, yang mempergunakan tameng-tameng perisai-perisai itu untuk mengalahkan demonstran. Mereka pakai begitu. Tidak bisa menghadapi iblis, tidak bisa pakai itu. Atau kita mempunyai yang lebih canggih lagi, mempunyai alat itu tapi dibuat dari tembaga. Ada juga. Tidak bisa juga. Efesus 6 berkata, pergunakanlah perisai iman. Nah, perisai iman itu tidak bisa dibeli di mana-mana. Kalau kamu percaya tadi. Tapi tidak cukup dengan kata kalau kamu percaya, harus berdoa. Murid-murid tadi tidak berdoa. Dalam nama Yesus, tapi tidak berdoa. Tidak ada benteng. Tidak ada kekuatan. Lah, jadilah seperti anak Imam Sekewa. Iblis juga kenal siapa yang namanya Yesus itu. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Tapi kamu ini siapa? Roh jahat di dalam orang itu segera menangkap dan memperkosa anak-anak Imam Sekewa. 7 orang lawan 1. Dan yang 7 ini lari dengan telanjang dan luka-luka katanya. Rupanya roh jahat di dalam orang ini memang benar-benar jahat. Punya kekuatan yang begitu dahsyat. Tidak bisa dengan sekedarnya. Tidak bisa hanya dengan asal berdoa. Punya predikat pendeta. Tapi pendeta sekarang banyak pendeta yang sekedarnya. Miliki kuasa Allah itu untuk memagari diri kita. Tidak bisa sembarang. Saya selalu ajak, ayo siapa yang mau ikut bersama mendoakan orang yang dirasuk setan. Kita masih ingat beberapa peristiwa yang lalu. Pekerjaan iblis begitu dahsyat di rumah keluarga Winata. Dan itu bukan satu permainan. Karena beberapa kali mereka sudah hampir mati. Jadi sangat saya sadari itu bukan kuasa kegelapan yang kerucuk-kerucuk, yang kecil-kecil. Itu kuasa yang memang benar-benar harus dihadapi dengan iman dan doa. Berangkatlah kami, kurang lebih 2 mobil, 15 orang berangkat ke sana. Tapi kami semua sudah berdoa, kami sedang berpuasa, kami sudah berdoa. Dan kami bawa keluarga ini, kita mulai dengan doa, kita mulai dengan pujian, lalu ada firman Tuhan 1-2 ayat, lalu kami mulai berdoa. Mulai doa tenang, saudara, tenang, oke-oke saja. Tapi saya punya roh sudah berperang. Terasa ada peperangan yang besar. Kita berdoa, kita mengelilingi rumah itu, kita ada di ruang tengah dan kami berdiri berkeliling begitu. Dan keluarga Winata ada di paling di dekat pintu belakang, ya. Dan kami sudah berdiri begitu dan saya ada di tengah. Dan kami berdoa bersama-sama.
mulai kami nyanyi pujian, kami mulai berdoa, kami mulai memuji Tuhan, dan mulai ada reaksi. Kemudian ada reaksi, dan reaksi itu menimpa anaknya Lia itu. Tiba-tiba dia mulai berteriak keras, dan ia mulai merangkak, menunjukkan eksistensinya begitu. Dia mulai merangkak, dan semua orang dia coba untuk seperti tangannya itu pakai kuku yang panjang itu, seperti dia punya cakar, dan semua orang yang ada di situ coba dicakarnya. Bapak Ibu Winata tolong anaknya, tetapi malah dia dicakar juga. Saya katakan belum dia. Di situ cuma ada 2 orang yang mencintai anak itu, pasti adalah orang tuanya. Belum dia. Lalu kami mulai bersama-sama dengan suara yang keras mendoakan, menengking, dan saya minta minyak, dan saya buat benar-benar anak itu sedang berada di dalam pengaruh kuasa kegelapan, sebab wajahnya berubah menjadi wajah seorang tua, seorang nenek yang jahat sekali, dengan wajah yang sangat hitam. Itu benar-benar terlihat demikian. Wajahnya berubah menjadi sangat tua dan hitam. Kami berdoa, terus berdoa. Dan pada akhirnya saya taruh minyak di muka, terus sepanjang tubuhnya diolesi minyak. Lalu dia pingsan. Berarti kami doakan sekali lagi, lalu kami bawa dia ke kamar. Peristiwa itu kurang lebih jam 10. Itu anak tenang. Kami sekali lagi berdoa menutup rumah itu daripada kuasa kegelapan. Dan setelah tutup rumah itu dari kuasa kegelapan, kami pulang. Berita yang kemudian kami dengar jam 3, Lia baru sadar. Dari jam 10 sampai jam 3 benar-benar itu anak pingsan. Peristiwa tidak berhenti di situ. Nah, dari jam 10 sampai jam 3, Ibu Winata yang menjaga anak itu terlelap sebentar. Pada waktu dia terlelap, dia melihat, dia bermimpi, dia didatangi oleh seorang nenek yang tadi seperti apa yang kelihatan di wajah anaknya ini, begitu tua, dan ia sedang berperang. Lalu Ibu Winata yang masih pengaruh doa tadi masih begitu besar, dan dia berkata, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ini nenek tua yang bawa sebuah tombak katanya, yang mau tombak. Tapi Ibu Winata terus berkata, darah Yesus, darah Yesus. Lalu nenek tua ini lari naik ke loteng. Dan rupanya di kamar atas di loteng ada satu kamar yang tidak boleh saya buka, karena kuncinya dibawa oleh yang punya rumah. Dan rupanya di kamar itulah kuasa kegelapan itu. Dia masuk ke kamar itu, lalu dia lari lewat jendela. Itu kamar yang tidak sempat saya doakan, karena tidak boleh dibuka. Dia lari, itu nenek tua, dia lari lewat jendela. Lalu yang punya rumah telepon kepada keluarga Winata, ada apa di rumah? Bikin apa kamu di rumah? Oh, kami gak bikin apa-apa. Gak mungkin. Bikin apa? Emangnya kenapa? Roh jahat ini lapor kepada yang punya rumah bahwa dia diusir dan dia tidak bisa masuk lagi. Amin. Ada kuasa Tuhan. Dan sejak itu rumah itu Tuhan pelihara. Keluarga Winata selamat dari rumah itu. Kalau nggak sudah mau mati satu keluarga. Itu tidak bisa dihadapi dengan begitu saja, tapi dengan kuasa doa. Kita harus punya benteng semuanya. Yang saya ajak untuk doa puasa, lalu saya olesi dulu dengan minyak semua peserta pada waktu itu, dan kami berdoa. Itu merupakan hal yang luar biasa.
Pengalaman-pengalaman itulah yang membuat saya semakin yakin firman Allah bahwa di dalamnya ada kuasa. Di dalam ibadah kita ada kuasa. Di dalam doa saudara ada kuasa. Sertai kuasa itu dengan imanmu, percayamu, dan jangan gegabah, banyak berdoa. Dan Allah kita luar biasa. Ada kelanjutannya, sebab dari rumah keluarga Winata masih satu rumah lagi yang harus kita doakan, yaitu di pabrik dari Ibu Marta.